Oke, teman-teman. Jadi pada saat Anda masuk ke ini kelihatan ya share screen saya. Kelihatan Pak, tapi ini editor. Editor ya, oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Ketika Anda masuk di menu tersebut, ini menunya dengan tampilan komputer. Nanti teman-teman yang pakai gadget, handphone atau tablet, tampilannya akan sedikit berbeda, nggak masalah ya. Intinya Anda tak bisa akses. Nah, di dalam game site kita ada salah satu menu yang kita sebut sebagai presentation, dan di dalamnya itu ada presentation. Oke, di sini ada presentation dan di dalamnya nanti kita akan temukan ada satu yaitu mengenai handling objection. Sorry, ini tadi siang baru saya update kembali. Oke, sorry ya teman-teman, ini ada sedikit kesalahan, ternyata ini belum publish. Gak apa-apa, tapi saya akan masuk langsung ke teman-teman, boleh masuk langsung ke artikel di dalam GA Office kita, artikel di dalam Virtual Office kita. Nah, kebetulan perubahannya belum terupdate. Nah, ketika kita masuk di sini, teman-teman, kita akan masuk ke sebuah site yang namanya ada passwordnya, dan ini passwordnya adalah bagi teman-teman kita yang sudah jadi agent, passwordnya adalah GAM3 2020. Anda unlock, maka akan masuk ke sebuah virtual office kita, ke sebuah page yaitu virtual office kita. Nah, di dalam sini kita ada bagian training. Teman-teman masuk ke bagian training. Oke, ketika Anda masuk di bagian training, di bawahnya itu ada khusus yang menyediakan menu handling objection. Teman-teman tolong boleh diklik, boleh klik di gambar atau Anda boleh klik di tulisannya. Kalau Anda sudah klik, maka akan muncul sebuah slide seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan slide-nya. Kalau di tampilan awal nanti kita akan temukan slide-nya, kita akan bedakan tampilan yang kita tampilkan pada saat kita ketemu dengan customer dengan tampilan yang akan kita gunakan sebagai bahan training. Nah, tampilan akan kita saya persembahkan ya, saya screenshot sekarang ini adalah tampilan untuk kita saat kita mau belajar. Oke ya, jadi saya lanjut dengan share screen yang sebenarnya dalam bentuk PowerPoint yang paling lengkap ya, secara lengkap. Nah, teman-teman, cara menggunakan slide ini kita akan telusuri satu persatu. Nanti slide awalnya saya akan kasih contoh setelah kita selesai belajar dulu ya. Nah, teman-teman, ketika kita di lapangan ketemu dengan calon customer, gimana? Belum ada ya, sorry. Oh, itu kan. Sudah kali kan. Ini sudah ada? Sudah ada, El? Oke, sorry ya. Nah, jadi pada saat Anda ketemu dengan nasabah di lapangan, teman-teman yang baru ini paling sering ketemu objection, keberatan, penolakan, ataupun sesuatu yang membuat Anda harus berpikir bagaimana cara menjawabnya. Nah, biasanya kita akan kategorikan objection atau keberatan tersebut atau penolakan tersebut dalam 4 kategori. Nasabah kalau mau menolak kita selalu alasannya akan banyak sekali, tapi itu secara kategori ada 4 jenis. Yang pertama adalah tidak perlu, no need. Kedua adalah tidak percaya, no trust. Ketiga adalah tidak mendesak, tidak buru-buru ya, no hurry. Kemudian tidak punya uang, no money. Ya, lagi gak punya uang. Ya, banyak orang bilang, saya sekarang kan lagi sulit, lagi COVID, income saya turun dan segala macam deh. Saya tidak mampu gitu. Saya tidak mampu juga kategorikan dalam tidak punya uang ya.
apapun itu kategori Anda sebutkan saja satu persatu, maka itu ada di dalam sini. Nah, saat seperti ketika kita ketemu dengan customer ngomong seperti ini, maka yang kita harus lakukan apa sih? Kita akan siapkan sebuah tools yang seperti demikian. Nah, orang akan bilang tidak punya uang, tidak butuh, tidak percaya, keadaan lagi susah, ya ini no money juga ya, tidak tertarik, ya masih sudah punya, sudah banyak gitu ya, mau pikir dulu, kemudian tidak punya waktu. Nah, ini sebenarnya sebagian besar adalah no trust ya. So teman-teman, ketika Anda ketemu di lapangan nasabah ada menyampaikan keberatan ataupun objection seperti demikian, maka kita bisa gunakan 6 jenis kategori. Sebenarnya masih bisa banyak, tapi kita ambil hanya 6 jenis ini, dan Anda boleh pakai dimanapun posisi yang Anda temui. Misalnya dia bilang dia tidak punya uang, Anda bisa gunakan analogi payung. Itu ada penggunanya, kita lihat ada tabel di belakangnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalau tidak punya uang, nasabah ngomong lagi dia tidak punya uang, kita bisa gunakan perumpamaan analogi dengan payung, dengan racun api, dengan sekoci pada kapal, kemudian juga bisa gembok, juga bisa ban serap. Ya, sebenarnya baju juga bisa ya. Nah, kita akan telusuri satu persatu. Kalau tidak butuh itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tidak butuh ya. Kalau yang bilang tidak percaya, kita bisa pakai 2, 3, 5. Kalau 2, 3, 5 berarti racun api, kemudian apa? Sekoci pada kapal, dan yang nomornya ban serap ya. Kemudian keadaan lagi susah, Anda juga bisa pakai 1, 2, 4, 5. Payung, kemudian racun api, kemudian gembok, dan ban serap. Nah, yang tidak tertarik, Anda bisa gunakan payung, Anda bisa gunakan racun api, Anda bisa gunakan sekoci, Anda bisa gunakan gembok, ya. Bahkan kalau bisa Anda mau gunakan nomor 5 yang ban serap juga bisa ya. Kalau yang sudah bilang, saya sudah punya, sudah banyak, saya sudah punya polis. Oh, saya sudah banyak polis loh, nggak usah lagi deh. Nah, kita bisa gunakan apa saja. Kita bisa gunakan nomor 2, racun api, kemudian skoci pada kapal, kemudian juga yang poin 6, yaitu baju. Kemudian kalau yang mau bilang, saya pikir-pikir dulu deh ya, saya tunda dulu, sementara belum dulu deh. Nah, Anda bisa gunakan contoh dengan 3, 4 skoci pada kapal, kemudian gembok, dan juga ban serap. Nah, tidak punya waktu, Anda juga bisa gunakan poin gembok dengan ban serap pada mobil. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita akan telusuri satu persatu. Kita akan lihat dari satu persatu yang ada di dalam analogi kita ya. Nah, yang pertama adalah payung. Oke, teman-teman. Kalau kita menggunakan payung, kita bisa menjawab sangat banyak pertanyaan penolakan kalau dengan contoh payung ya. Tapi gini teman-teman, ini adalah sebuah analogi yang Anda bisa gunakan. Jadi tidak harus teman-teman gunakan payung seterusnya. Anda lihat kondisi, Anda mau gunakan salah satu, hanya salah satu ya. Jangan gunakan terlalu banyak analogi. Yang penting adalah kita bisa menjelaskan dengan contoh perumpamaan yang sederhana sehingga membuka pikiran customer. Nah, masih bisa terlihat ya screen-nya ya. Kalau sempat tidak bisa, tolong kasih tahu. Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau untuk payung, orang bisa jawab tidak punya uang. Ya, kita kalau orang bilang tidak punya uang, kita bisa gunakan analogi payung. Jadi sangat ironis sekali kalau kita mengatakan kita tidak punya uang untuk beli payung ataupun jas hujan ya. Jadi ini jarang sekali terjadi. Kita tidak mungkin mengatakan pada diri, saya tidak punya uang beli payung. Itu tulisan sedikit salah, payung ya, bukan payung. Atau jas hujan, contoh ya, jas hujan sama dengan payung. Namun dengan kita tidak punya jas hujan, maka jas hujan ataupun payung saat hujan turun malah akan merusak, kita akan basah kuyup,
tas yang kita bawa, handphone yang kita bawa bersama kita, itu akan basah semua. Dan apalagi kalau sampai membuat kita jadi sakit. Nah, biaya untuk kerusakan semua hal yang bisa terjadi pada handphone kita ada rusak, atau tas kita juga rusak, jadi kotor atau bagaimanapun, ataupun kita jatuh sakit, itu biayanya jauh lebih mahal dibanding dengan uang yang kita siapkan untuk beli payung. So, saat nasabah bilang, saya tidak punya uang, ya Anda boleh gunakan payung ya. Contoh Bu, payung, asuransi itu ibarat payung. Kita kan tidak mungkin bilang kita tidak punya uang untuk beli payung. Kenapa? Karena payung itu adalah sesuatu yang tidak mahal dibanding dengan ketika payung itu bisa melindungi barang-barang kita yang jauh lebih mahal. Oke ya. Nah, ada orang bilang tidak butuh. Kalau payung analoginya penggunanya bagaimana? Nah, kita selalu bilang bahwasanya payung adalah sesuatu yang kita siapkan walaupun kita tidak butuh. Jadi sama dengan asuransi ya. Kita kalau lagi sehat, kita lagi hidup dengan normal, pendapatan aman semua, tidak sakit dan segala hal, tidak ada yang terjadi dengan kita, tidak ada resiko kehidupan apapun yang terjadi dengan kita, asuransi itu tidak ada gunanya gitu. Buktinya sampai sekarang ini saya beli plan rumah sakit sampai hari ini juga belum pernah pakai gitu ya. Jadi kita justru yang luar biasanya adalah asuransi itu seperti payung ini, kita harus punya pada saat kita harus beli, pada saat kita tidak butuh. Karena pada saat kita butuh, kita tidak akan sempat lagi untuk beli. Teman-teman bisa dapat ya, maksud saya adalah demikian. Payung itu harus kita beli pada saat hari belum hujan. Karena pada saat hari sudah hujan, pada saat Anda di sebuah ada di sebuah tempat di mana itu lagi turun hujan, Anda butuh keluar, ataupun Anda pas ada di luar dan saat itu tiba-tiba hujan, Anda tidak punya payung, Anda mau beli, pada saat itu sudah terlambat. Anda pasti sudah basah kuyup dulu, baru cari toko yang jual. Kalaupun ada toko yang menjual, kalau di sekitar itu tidak ada toko yang menjual, Anda sudah basah kuyup dulu. So, ini analoginya hampir sama dengan asuransi. Banyak orang sadar mau beli asuransi pada saat kapan, teman-teman? Punya pengalaman seperti itu? Yaitu pada saat orang sudah sempat, dokter sudah bilang, Anda sepertinya ada gejala untuk sakit demikian. Atau dokter sudah vonis famili kita itu, saudara kita itu atau siapapun itu usia hidupnya tidak akan panjang lagi, dan kita baru terpikir kan gitu ya. Dan selalu yang namanya dengan keadaan seperti ini yang datang adalah penyesalan. Kenapa ya kemarin waktu si Anu datang, saya tidak sempat beli, saya tidak sampaikan ke dia saya oke gitu ya. So teman-teman, memang kita harus siapkan semua ini sebelum kita perlukan pada waktu sekarang ini. Kenapa? Karena pada saat kita sudah butuh, artinya kalau kita butuh insurance itu kapan? Pada saat kita sudah sakit ataupun tiba-tiba terjadi kecelakaan dan segala macam, dan pada waktu itu kita tidak mungkin bisa beli lagi. Ya, orang yang kalau sudah sakit baru mau beli asuransi tidak akan terima lagi, pasti akan ditolak ya. Jadi kita harus tahu itu, dan cara menggunakannya payung sama ya. Jadi satu analogi yang gampang membuat teman-teman kita bisa membuka wawasan customer. Kalau dia bilang nggak butuh, ya justru itu Pak. Justru itu. Sekarang kita bisa beli karena kita lagi nggak butuh. Karena pada saat kita butuh tidak bisa lagi. Ya sama dengan payung gitu, kita bisa jelaskan ya. Cara penggunaannya itu dengan cara yang tidak usah terlalu formal, justru kita harus se-enjoy mungkin ya. Nah itu contoh perumpamaan dengan payung untuk tidak perlu, tidak butuh, tidak mau ya. Nah, keadaan lagi susah. Teman-teman, sesulit apapun payung, jas hujan tetap harus tersedia kan. Kalau kita masih mau beraktivitas, artinya adalah demikian. Kita harus siapkan payung itu pada saat kita lagi kondisi apapun. Kenapa? Karena kita justru mencegah pada saat-saat yang lebih sulit itu akan terjadi, kita masih tak bisa beraktivitas. Pada saat hujan, kita masih tak bisa
kalau ada perlu kita masih bisa keluar rumah. Ya, polis asuransi juga demikian ya. Ekonomi susah, semua orang tahu ekonomi tidak akan pernah gampang ya. Pada saat ekonomi susah, orang selalu berpikir bahwasanya dia tidak punya kemampuan untuk bayar. Dia takut kalau dia kemampuan ekonomi dia itu tidak akan mampu, tidak akan afford ya untuk bayar premi. Seharusnya pada saat kondisi susah itu justru kita harus berpikir adalah semakin susah kondisi, keadaan, justru itu adalah menandakan bahwa kita ekonomi susah yang sulit itu mengharuskan kita melakukan perencanaan yang baik dalam hal keuangan. Kenapa? Artinya adalah kalau pos pendapatan kita setiap bulannya sudah begitu padat, artinya apa? Celah itu sudah terlalu sempit, maka kita justru harus betul-betul merencanakan dengan baik. Apa yang saya harus keluarkan dana untuk membayarnya, apa hal yang perlu mengeluarkan uang dari kantong saya, apakah itu penting atau tidak gitu. So teman-teman, dengan demikian kita membuat sebuah perencanaan yang baik, sehingga dengan kondisi yang ketat tersebut kita tetap memiliki sebuah cadangan terhadap resiko yang mungkin terjadi. Bayangkan kalau kita sudah begitu ketat dan kita tidak ada plan B. Kita tidak ada plan B untuk bagaimana mengatasi kalau misalnya keadaan bisa lebih sulit lagi. Ya, kita tahu saat sekarang ini mungkin sulit ya, kondisi ekonomi sulit. Tapi bisa bayangkan nggak, kemungkinan keadaan bisa lebih sulit lagi. Lebih sulitnya kapan? Kalau kita bicara hari ini dengan kondisi kita bekerja saja, kita bilang kondisi ekonomi sulit, bagaimana kalau saat Anda sakit? Lebih sulit lagi kan, ekonomi sudah sulit, Anda sakit. Pada saat sakit, Anda harus pakai biaya dari mana kan gitu. So teman-teman, ini adalah kondisi di mana kita harus mengajak nasabah kita tuh berpikir secara wise, secara bijaksana, secara bijak. Kita menanggapi kondisi sulit itu seperti apa. Justru saat sulit itu kita butuh sebuah perencanaan yang baik. Asuransi sebenarnya kalau kita bilang lebih butuh adalah golongan ekonomi yang pas-pasan, golongan ekonomi menengah. Kenapa? Karena biasanya golongan ekonomi yang pas-pasan dia tidak punya simpanan terlalu besar untuk mencegah kalau terjadi suatu hal yang masa-masa sulit dalam hal ekonomi, kebutuhan uang. Kenapa? Karena saking sulitnya ekonomi sehingga cadangannya itu tidak besar. Jadi kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba yang mencari nafkah itu meninggal dunia, apalagi dengan kondisi masih muda, anak masih kecil, kemudian cicilan rumah, cicilan mobil masih ada, itu akan jauh lebih sulit lagi. So teman-teman, kita harus sadar itu, kita harus bijak dalam hal berpikir bagaimana kita membedakan mana yang kita betul-betul butuhkan dan mana yang harus kita kontrol dalam penggunaan uang ya. Nah, kemudian payung juga kita bisa gunakan untuk apa? Tidak tertarik. Nah, banyak sekali teman-teman kita ketemu di lapangan, nasabah selalu bilang saya tidak tertarik dengan insurance. Betul loh, kalau insurance saya tidak tertarik. Tapi kalau Anda bicara investasi, wah saya tertarik gitu. Kenapa? Karena investasi menghasilkan uang untuk saya, jadi saya tertarik. Tapi kalau asuransi itu habisin uang saya. So teman-teman, kondisi seperti ini juga perlu kita bangun sebuah pemahaman. Namun ketika kita bicara dari sisi asuransinya mungkin akan sulit. Dari segi kebutuhan polis asuransi jiwa mungkin akan sulit. Tapi kalau kita buat analogi, ya kita bisa bilang aja, sebenarnya asuransi itu seperti payung. Jadi kalau Anda bilang Anda tidak tertarik pada payung, ya sama, pasti saya juga tidak pernah tertarik pada payung. Jarang kita ketemu dengan orang yang tertarik dengan payung. Payung itu apa sih? Payung itu kalau mau dia buat station, repotin aja bagi saya ya, saya pikir ya. Kenapa? Payung itu harus dibawa dan dia cukup besar, tidak bisa begitu gampang untuk bisa muat di dalam tas kita. Jadi kalau kita kemana-mana harus bawa payung, kalau kita betul-betul bukan hari ketika mau dekat-dekat hujan atau apa, kita tidak akan bawa kan gitu ya, kita malas bawanya.
Tapi kalau misalnya kita di satu lokasi, contoh, kalau kita lagi jalan-jalan lagi tour, traveling, itu selalu diminta kalau kita harus siapin payung, terutama kalau lagi musim hujan. Contoh ya, kenapa? Karena kita tidak tahu tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba hujan dan kita jadinya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan kita harus basah kuyup. Nah, kalau kita yang punya mobil, ya teman-teman, satu contoh yang bagus adalah kalau kita yang punya mobil, di mobil kita selalu akan tersedia payung. Ya, sangat konyol sekali kalau di dalam mobil kita tuh tidak punya payung. Kenapa? Karena saat kita tiba-tiba hujan, kita mau turun dari mobil aja susah, kan gitu ya. Sehingga kita sadar bahwa payung itu tidak dibuat untuk bisa menjadi menarik. Payung itu dibuat memang supaya manfaatnya bisa melindungi. Sama dengan polis asuransi jiwa, Pak. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini tertarik dengan payung, juga dengan polis asuransi. Polis asuransi apanya yang menarik? Covernya tidak menarik gitu ya. Bahkan Anda kalau beli, contoh ya, Anda beli asuransi dengan pertanggungan jiwa 100 juta, dengan 1 miliar, dengan 10 miliar, teman-teman, polis daripada asuransi yang isinya 100 juta dengan yang 1 miliar dengan 100 miliar, itu persis tidak ada bedanya gitu. Bedanya adalah di dalam kontrak yang tertulis di dalamnya. Jadi tidak akan menarik. Anda tidak akan menemukan bahwasanya polis dengan UP 1M lebih cantik daripada yang 100 juta, ataupun yang 10M itu covernya mungkin dibuat dari apa gitu ya. Tidak akan ada seperti itu. Dan orang juga kalau punya polis yang tebal-tebal, kemudian covernya bagus, tidak akan dipamerkan gitu. Yang terakhir yang terjadi adalah polis hanya jatuh tersimpan di dalam safety box. Kita tidak pernah akan buka, lihat, wah tertarik, dan kita mengidolakannya, kita terkagum-kagum dengan bentuk polis, ya nggak akan mungkin seperti itu ya. So memang Anda pasti akan tidak tertarik dengan polis, tapi yang kita mau adalah manfaat. Ketika terjadi sesuatu dengan kita, polis inilah bisa menjaga kita dan keluarga kita ya. Ini contoh payung. Next kita akan lanjut ke contoh racun api. Nah, racun api itu banyak fungsinya juga. Kita bisa gunakan untuk, pertama mungkin kita bicara tidak punya uang. Nah, ketika kita bicara kita tidak punya uang, nasabah bilang saya tidak punya uang untuk beli asuransi. Kita bisa sampaikan, polis asuransi jiwa itu ibarat racun api. Anda tahu ya racun api ya, di rumah kita masing-masing pasti ada racun api. Nah, racun api, kalau kita yang punya rumah, kita bilang saya tidak mampu beli racun api, itu konyol sekali. Anda bisa punya rumah tapi tidak mampu beli racun api. Resikonya apa? Resikonya adalah seisi rumah kita. Resiko kita adalah apa? Yang kita resikokan dengan racun api yang harganya mungkin 200-300 ribu atau let's say lah 700 ribu, 1 juta lah yang paling besar. Saya kira tidak semahal itu ya. Dibanding dengan isi rumah kita yang isinya bisa sampai miliaran, itu bisa habis semuanya hanya gara-gara kita tidak sisihkan uang untuk beli racun api. So kita harus sadar hal tersebut ya. Sorry ya. Nah, tidak butuh. Kalau kita ketemu dengan customer yang bilang dia tidak butuh, kita bisa gunakan perumpamaan racun api itu adalah hal yang sama, yaitu kita tidak butuh racun api itu adalah tidak mungkin ya. Jelas memang kita tidak butuh racun api selama rumah kita masih aman-aman saja. Tidak ada yang terjadi sesuatu dengan kejadian. Ya, kita tidak butuh. Memang tidak butuh sih. Siapa yang butuh racun api? Kenapa? Karena kita bahkan berharap adalah kita tidak mau pakai gitu. Kita beli racun api, kita berharap kita tidak pakai. Kita berharap kita tidak mau pakai gitu. Tapi kita tidak bisa tidak punya. Ya, karena apa? Karena pada saat kita betul-betul butuh, kita tidak sempat lagi. So, kebutuhan nggak? Ini adalah sebuah kebutuhan. Anda yang punya rumah sudah pasti perlu racun api. Bahkan di mobil pun, di mobil juga diharuskan ada racun api ya.
maaf, ada telepon yang masuk. So teman-teman, bentar ya. Oke, jadi kita beli asuransi sama dengan contoh daripada kita beli racun api. Kita justru tidak mengharapkan kita akan pakai. Kalau bisa saya beli polis asuransi jiwa, asuransi kesehatan lah. Kalau asuransi jiwa pasti dipakai. Makanya teman-teman kita harus sadar ya. Cuman kita tidak tahu kapan kita bisa pakai, ya. Dan kita berharap kita tidak pakai selama-lamanya kalau bisa, kan gitu ya. Jadi butuh nggak? Kita tetap butuh apapun, walaupun sekarang kita tidak pakai, kita tetap butuh. Kita harus tetap siapkan. Tidak percaya, nah teman-teman, banyak orang yang bilang saya tidak percaya dengan asuransi. Banyak agen yang bodoh, yang bohong, perusahaan yang tidak tepat janji dan segala hal ya. Banyak sekali kejadian orang kecewa dengan asuransi, jadi saya tidak percaya gitu. Nah, kita bisa perumpamakan racun api. Gimana sih caranya? Nah, racun api teman-teman, pada saat Anda beli, Anda harus percaya nggak bahwasannya racun api yang Anda beli itu bisa dipakai suatu hari. Kalau ada yang bisa kasih respon, bisa langsung buka audio aja ya. Anda harus percaya nggak kalau Anda beli racun api pada saat Anda beli di toko, Anda harus percaya teman-teman. Karena kalau Anda tidak percaya, apa yang Anda lakukan? Saya mau tes deh racun api yang satu ini, saya tes apakah bisa pakai atau tidak. Nah, kita tahu kan bahwasanya racun api itu, sebagian besar racun api yang ada itu ketika kita buka dan kita semprotkan, maka dia akan semprot sampai habis. Begitu sekali buka, dia langsung dipakai, langsung keluar sampai habis. Apa yang terjadi adalah, nah, tabung yang satu ini kita tes, kita buka, ternyata bisa. Oh, dan Anda percaya, tapi ini sudah habis, saya tidak mungkin beli yang habis. Anda mau tes yang kedua, nggak mungkin kan? Anda tes kedua, Anda bayar lagi, Anda buka, habis. Nah, oke, dan Anda sudah percaya, oke, tabung ketiga, kalau gitu saya beli tabung yang ketiga. Kalau Anda mau tidak percaya, bisa nggak? Bisa. Lah, kebetulan kan tabung pertama dipakai bisa, tabung kedua dipakai juga bisa. Bisa-bisa pada saat Anda beli tabung yang ketiga, itu ketika Anda betul-betul saat Anda mau pakai, justru yang satu ini tidak bisa. Nah, dan harus bagaimana? Apakah Anda coba lagi tabung ketiga? Tidak mungkin ya. Kita begitu coba lagi tabung yang ketiga, Anda harus bayar lagi for nothing. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya. Jadi kita sebelum beli, kita juga harus sudah lihat merek racun api yang kita beli, kemudian dari toko yang bisa dipercaya, dan penjualnya itu juga orang yang bisa kita percaya gitu, kredibel. Nah, itu hampir sama saat kita ketemu dengan customer, kita harus selalu bilang, polis dalam asuransi itu, setiap polis itu ada kontraknya, tertulis berapa uang pertamanya segala macam. Nah, kita harus lihat perusahaan tersebut reputasinya bagaimana kan gitu ya. Agen ini pada saat berbicara itu kita sudah bisa dapat apakah dia menceritakan suatu hal yang membuat kita bisa yakin atau tidak. Nah, ini semuanya. Dan ketika kita sudah sign, maka kita sudah harus yakin, kita sudah harus percaya bahwasanya polis ini bisa. Ya, jadi sama halnya kalau kita mau bilang tidak percaya atau apa, banyak orang bilang, ya itu kan polis kan tertulis dalam kertas ya, tulisan ya, kontrak. Kalau terjadi sesuatu dengan tertanggung, dengan nasabah akan dibayar 1M. Saya kan nggak bisa tahu gitu, pada saat saya terjadi sesuatu, 1M ini keluar atau tidak kan gitu ya. Karena ini hanya dalam bentuk sebuah tulisan gitu. Anda percaya atau tidak? So teman-teman, ketika kita bicara kontrak, maka kita bicara legalitas. Hampir sama ya kalau kita bicara akte nikah. Kita mau buktikan bahwasanya, contoh istri saya Kartini. Saya mau buktikan Kartini adalah istri saya, gimana caranya? Saya tunjukkan akte nikah. Orang kan bisa bilang saja, akte nikah itu bisa saja bohong.
atau Anda tidak percaya dengan akte nikah tersebut. Nggak bisa, Anda harus percaya, kan gitu ya. Kenapa? Karena secara legalitas dia diterbitkan bukan secara sembarangan oleh lembaga yang terpercaya. Sama dengan polis asuransi jiwa juga demikian. Kalau hari ini saya sebagai agen yang terbit polis itu adalah saya sendiri, Anda boleh tidak percaya. Tapi kalau yang terbit itu adalah Panindai Cilai, partner saya, yaitu bukan perusahaan yang baru ada sekarang ini, sudah ada 40 tahun lebih, hampir 50 tahun. So Anda tidak percaya dengan latar belakang company yang begitu besar, rekod klaim yang ada dan segala macam. So mau gak mau kita harus belajar percaya, demikian ya teman-teman. So ini salah satu yang kita bisa gunakan ya. Nah kemudian racun api bisa juga kita gunakan untuk mengatasi keberatan yang kalau nasabah bilang dia tidak tertarik. Jadi hampir sama dengan payung tadi ya, kita bisa gunakan tidak tertarik. Hampir sama persis, tidak ada satu orang pun yang tertarik dengan racun api. Teman-teman di sini siapa yang tertarik dengan racun api? Bisa raise hand atau bisa langsung chat. Ada nggak yang tertarik dengan racun api? Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini tertarik dengan racun api. Oh ya, saya suka racun api, terutama dari desainnya gitu. Tidak akan ada gitu orang yang tertarik dengan racun api. Nah, yang kita gunakan pertimbangan pada saat kita beli racun api bukan desainnya. Desainnya mau sebagus apapun itu tidak akan membuat kita tertarik. Ya kalau baju kita lihat di etalase di mall, wah desainnya bagus ya, kita mungkin bisa tertarik kan gitu ya. Jam tangan, wah ini keluaran mana, mereknya apa, desainnya bagaimana, dan kita bisa tertarik. Racun api desainnya bagaimanapun orang tidak akan tertarik. Yang membuat kita beli atau tidak dan pertimbangannya beli atau tidak itu bukan dari desainnya, bukan dari kita tertarik atau tidak. Yang membuat kita tertarik adalah bagaimana kualitas ini racun api yang kita mau beli dan kapasitasnya berapa, apakah sesuai dengan kapasitas saya. Kalau rumah saya besar, berapa kita harus hitung racun api yang kita harus siapin, kemudian berapa liter yang kita butuhkan, kemudian kualitasnya bagaimana, dan hal-hal lain lagi. Jadi yang kita pertimbangkan adalah manfaatnya. Sama kok, jadi kalau Anda beli polis asuransi jiwa, Anda bukan bicara soal tertarik atau tidak gitu. Bisa nggak Anda tertarik? Nah, mungkin aja ada orang yang tertarik dengan asuransi dengan manfaatnya. Intinya adalah kita tertarik karena ada manfaatnya, bukan karena polis itu desainnya begitu bagus. Oh, saya pengen beli polis dari perusahaan A. Kenapa? Karena buku polisnya cantik. Ada nggak orang yang bilang demikian? Tidak ada gitu. Jadi orang bilang, oh karena cover polis daripada perusahaan A itu bagus sekali sehingga saya beli polis di sana. Itu lucu sekali ya kalau Anda dengar seperti saya pikir tidak akan ada orang yang ngomong seperti itu. Anda tertarik pada manfaat yang bisa diberikan oleh polis asuransi jiwa, bukan kita lihat dari covernya. Oke ya, so ini contoh untuk racun api yang kita bisa gunakan. Kemudian racun api bisa gunakan untuk apa lagi? Saya sudah punya. Oke, nah ini tantangan ya teman-teman. Anda kalau di lapangan, Anda ketemu dengan customer yang bilang saya sudah punya polis loh, nggak perlu lagi deh. Ya kemarin saya baru beli dengan si Anu dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan X ya. So saya sekarang ini tidak butuh. Oke, sah-sah aja kalau dia ngomong seperti itu. Tapi kita harus bilang polis asuransi itu sama dengan racun api loh. Kenapa? Karena racun api ketika kita beli yang kita miliki itu kita harus selalu lihat kondisinya. Karena racun api itu ketika dijual, dia punya masa guna, yaitu masa aktif, di mana sampai waktu tertentu dia sudah tidak efektif. Kenapa? Karena di dalamnya adalah gas yang lama kelamaan dia akan mengalami reaksi sehingga efektivitasnya itu akan turun. Mungkin kalau racun api itu kalau kita udah simpan 5 tahun, 10 tahun, pada saat mau pakai pun yang akan keluar itu bukan gas lagi. Yang keluar adalah hanya airnya gitu, busanya. Jadi tidak akan efektif lagi. Jadi kita harus selalu periksa, walaupun kita sudah punya, kita harus periksa
kondisi fisiknya bagaimana. Kalau racun api biasanya kita diminta menaruh racun api jangan langsung di lantai, karena kalau langsung di lantai dia akan mengalami reaksi kimia ya, di belakang bawah daripada racun api akan mengalami reaksi kan gitu ya. So cara simpan kita juga penting. Sama polis asuransi juga demikian. Saya yakin Cici, Koko, Bapak, Ibu sudah punya asuransi. Namun kita walaupun kita sudah punya asuransi, sudah punya polis, kita bukan hanya perlu punya, kita perlu tahu apa yang ada di dalam polis tersebut, manfaat apa yang kita beli di dalamnya, apakah sesuai dengan kebutuhan kita, manfaatnya di dalam itu bisa cover kita enggak, sesuai dengan kondisi ekonomi kita kan gitu ya. So kita kalau sudah punya polis pun, hari ini kalau Anda beli dengan saya pun, saya akan bilang, Pak, polis ini saya desain sesuai dengan kondisi ekonomi Bapak sekarang. Ya waktu sesuai dengan kondisi Kim. Nah kalau bagusnya adalah setiap 2 tahun sekali kita harus review, walau harus ikut. Kenapa? Karena ekonomi kita mengalami perubahan setiap waktu. Ya kalau kita bicara masih dalam jangka 1 bulan 2 bulan ya nggak masalah lah. Kan nggak mungkin dalam 1 bulan 2 bulan kita tiba-tiba ekonomi berubah drastis ya, walaupun ada kemungkinan. Tapi kalau paling bagusnya adalah setiap 2 tahun kita review kembali. Apakah polis yang saya miliki ini masih layak atau tidak. Jadi walaupun kita sudah punya, kita harus pertimbangkan kembali. Dan kadang-kadang juga mungkin ada manfaat-manfaat yang sudah di-upgrade oleh perusahaan asuransi, sehingga manfaat yang kita miliki dulu itu sudah tidak cukup lagi bagi kita sekarang. Tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Seperti plan rumah sakit itu sekarang ini mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis ya dengan plan yang dulu. So kalau kita sudah punya plan, kita sudah punya polis asuransi kesehatan yang dulu, bukan berarti kita sudah bisa selamanya pakai gitu. So kita harus tetap update ya, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita. Oke. Orang sering mengatakan pada agen, pikir-pikir dulu deh, sio-sio kuasingnya. Nah, kapan lah ya? Bentar dulu ya, gak usah dulu, jangan sekarang dulu ya, tunda dulu ya. Nah, kita harus bilang pada customer, seperti racun api, itu kita tidak bisa tunda. Benar, kita tidak bisa tunda. Kenapa? Karena resiko itu datang tidak pernah permisi ya, monggo saya mau lewat, saya mau numpang lewat, gak ada. Resiko datang itu tanpa ada persiapan dari diri kita. So yang kita perlu lakukan adalah kita harus mempersiapkan segala hal untuk mencegah resiko itu datang. Kalau datang, kita bicara kalau datang kita sudah ada pelindungnya gitu. So ini adalah sebuah contoh bagi kita, racun api itu kita tidak bisa tunda. Ya, banyak hal yang kita bisa tunda, tapi kalau untuk hal ini kita tidak bisa tunda. Sama asuransi juga demikian. Anda boleh tunda nggak kalau Anda tahun ini tidak usah jalan-jalan dulu ke luar negeri, apalagi saat COVID sekarang ini ya. Biaya-biaya yang entertainment itu kita nggak usah dulu. Tapi polis asuransi itu jangan tunda. Kenapa? Karena ini kita bicara apa? Kita bicara ekonomi keluarga. Kita bicara kesejahteraan keluarga. Kita bicara bagaimana kita mencintai orang-orang yang anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Cinta kita pada mereka itu tidak bisa ditunda, teman-teman. Saya tidak bisa bilang tunda ya, nanti ya papa gak cinta dulu ya saat sekarang ini, nanti kalau papa udah terpikir ya papa baru beli ya. So tidak bisa. Kita ketika bicara dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai, itu tidak bisa tunda. Dan kita sendiri juga tidak bisa tunda. Saya sekarang masih sehat deh, siapa tahu hari ini sehat, besok udah sakit. So kita harus tunda kapan? Tunda sampai saya tahu saya akan sakit. Pada saat Anda sudah mau sakit, Anda mungkin sudah tidak punya kesempatan untuk beli. Ya, sehingga teman-teman, saya selalu ambil satu contoh ya, ini teman-teman boleh pakai juga satu analogi ya, di luar ini ya. Saya selalu bilang pada customer demikian, kita tidak, dalam hidup ini penuh dengan kepastian dan tidak kepastian. Seandainya ada satu orang ahli peramal ya, ahli meramalkan nasib orang, peramal, dia bisa meramalkan nasib kita, hidup kita.
Contoh dia bisa tahu, oh siapa datang, si A datang, Anda punya umur bisa sampai usia sekian. Dan itu betul-betul terjadi. Kalau ada orang seperti demikian, pertanyaannya adalah, kalau betul-betul ada peramal yang begitu jitu, dan dia bilang Anda bisa hidup sampai usia 90 tahun, Anda beli asuransi nggak sekarang? Kita beli asuransi nggak? Kalau saya tahu saya bisa hidup sampai usia 90 tahun, saya tidak akan beli asuransi saat sekarang ini. Saya belinya kapan? Ya, teman-teman bisa interaksi sedikit, nggak apa-apa ya. Kapan saya beli? Saya akan beli pada saat sudah dekat usia 90 tahun, benar atau tidak? Benar ya. Dan saat itu kita belinya setelah sekaligus banyak atau kita beli sedikit? Kita akan sekaligus beli secara banyak gitu. Kenapa? Karena kembali lagi yaitu kita sudah tahu. Namun satu hal yang kita bisa saya sampaikan adalah di dunia ini tidak ada peramal seperti itu. Tidak ada orang yang bisa tahu kapan, di mana, bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini. So yang kita harus lakukan adalah kita harus punya persiapan sekarang juga, karena kita tidak tahu besok akan terjadi apa. Tidak ada orang bisa sampaikan hal tersebut, sehingga saat yang paling tepat untuk beli asuransi adalah kapan? Sekarang. Jadi Anda tidak bisa tunda, ya. Oke, tidak punya waktu, ya. Kita walau sesibuk apapun, maka yang namanya racun api adalah kebutuhan pokok yang kita tidak bisa bilang kita tidak punya waktu untuk mempersiapkannya gitu. Karena pada saat Anda resiko datang, justru itulah waktu kita betul-betul tidak punya waktu karena sudah mendesak. Sekarang kita punya waktu, selagi resiko itu belum datang, kita selalu punya waktu. Yang perlu adalah kita lakukan prioritas dan kita bisa manage waktu kita untuk bicara. Oke, jadi Ko, Ci, Anda punya waktu nggak untuk kita bisa lanjutkan? Daripada saat kita butuh, itu betul-betul kita tidak punya waktu lagi. Kan gitu ya. Sebelum di kondisi itu datang, artinya kita masih punya waktu. Tinggal kita atur ya. Oke. Itu tadi untuk racun api. Nah, teman-teman saya stop share dulu. Sampai di sini teman-teman bisa dapat nggak? Bisa dapat? Mengerti? Bisa ya? Oke. L bisa bantu saya share nggak ya? Karena kalau ketika saya share screen saya tidak bisa lihat teman-teman gitu. Layar saya hanya di sini. Oh tapi oke deh, oke nggak apa-apa deh. Saya share aja lah ya, karena kalau L dia tidak akan share seperti yang saya bisa share ya. Oke nggak apa-apa. Nah kita akan lanjut ya teman-teman. Tadi kita sudah di racun api. Nah sekarang kita akan bahas soal skoci. Ya skoci pada kapal. Teman-teman tahu apa itu skoci? Kalau bisa teman-teman kita bisa interaktif ya. Skoci itu apa? Skoci adalah perahu penyelamat. So dalam bahasa Inggrisnya adalah istilahnya adalah lifeboat. Lifeboat adalah perahu kehidupan. Kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi bahasa Indonesia tidak diterjemahkan sebagai perahu kehidupan, tapi skoci. Skoci pada kapal itu adalah kapal-kapal kecil yang disiapkan di sebuah kapal yang besar. Jadi kalau kita hari ini naik kapal besar, kapal pesiar yang penumpangnya bisa ribuan orang, maka semakin besar kapal tersebut, skoci yang dibutuhkan semakin besar, semakin banyak. Ya, jadi semakin banyak penumpang yang bisa ditampung oleh kapal tersebut, maka perahu penyelamatnya itu dibutuhkan semakin banyak. Nah, so kalau kita bisa analogikan, kalau nasabah bilang tidak punya uang, kita bisa gambarkan, kok Anda tahu nggak skoci? Nah, tahu ya. Skoci itu kalau kita naik kapal kan selalu ada kan.
Jadi kita tidak bisa bilang kalau saya punya kapal pesiar, saya tidak siapkan skoci karena skoci saya tidak punya uang beli skoci. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau Anda sudah mampu punya kapal pesiar, Anda tidak akan ada alasan mengatakan Anda tidak punya uang untuk siapin skoci. Karena berapa sih harga skoci? Ya, selagi tidak ada masalah, kapal itu bisa jalan dengan normal, tidak ada kecelakaan, tidak ada badai yang besar sampai membuat resiko kapal itu tenggelam, skoci itu tidak ada manfaatnya. Tapi pada saat darurat, ya, pada saat darurat, skoci itu jadi salah satu alat yang paling dicari orang, menjadi hal yang utama pada saat darurat. Pada saat hari-hari biasa, skoci itu hanya sebuah pajangan yang bahkan tidak dilihat oleh orang gitu. Tapi semakin besar kapal kita butuh skoci semakin besar. Hampir sama dengan diri kita. Hidup kita, teman-teman, sepanjang kita kehidupan kita seperti perahu yang berlayar di lautan. Hari ini kita membawa anak istri kita di dalam kapalnya kita. Dan kita punya apa di kapal kita? Kita punya nggak skoci? Oh, punya. Nah, berikutnya adalah punya, tapi berapa banyak kan gitu ya. So itu akan kita bahas lagi ya. Nah, tidak perlu. Kalau nasabah bilang saya tidak perlu asuransi deh. Saya tidak butuh polis asuransi. Saya tidak mau beli kok memang. Dan kita bisa analogikan skoci pada kapal, yaitu kalau kita bilang tidak perlu skoci, maka kita akan teringat satu film kisah nyata dari kapal Titanic. Kapal ini adalah kapal terbesar pertama yang pernah dibuat oleh manusia. Jadi dulunya, kalau sekarang kapal pesiar besar itu banyak ya. Kalau dulu itu ceritanya adalah Titanic adalah kapal pesiar terbesar yang pernah dibuat oleh manusia pada zamannya, pada saat itu. So, saking besarnya, saking kokohnya, kapal ini oleh penciptanya disebut sebagai kapal yang tidak butuh skoci, karena dia merasa kapal ini adalah kapal yang tidak bisa tenggelam, tidak mungkin tenggelam karena saking besar dan saking kokohnya. So, unsinkable ya, tidak bisa tenggelam. Sehingga apa yang terjadi adalah dia tidak mempersiapkan skoci secukupnya. Dia hanya siapkan skoci dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit di luar kapasitas penumpang yang ada yang bisa diangkut oleh kapal tersebut. So, itulah sebuah bentuk kesombongan, sehingga ketika kapal tersebut menghantam karang di laut, di tengah laut, karang es ya kalau nggak salah, kita nonton bersama, kita pernah nonton filmnya, dan terjadi pecah di perut kapal tersebut dan terakhir kapal tersebut tenggelam. Orang yang terselamatkan itu sangat sedikit ya. Kenapa? Karena skocinya tidak cukup dan orang berlomba-lomba masuk ke skoci, dan banyak juga korban yang akibat merebut masuk ke skoci itu dan ternyata jatuh ke laut dan meninggal. So, teman-teman, ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus bagi kita ketika nasabah bilang saya tidak butuh. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita ibarat kapal tersebut, keluarga kita, dan penumpangnya adalah anak-anak kita, adalah keluarga-keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, ataupun siapapun orang-orang yang membutuhkan kita, yang tergantung dengan hidupnya dengan kita. Kita sebagai nahkoda, sebagai kapten daripada kapal tersebut, kita harus pikir bagaimana kita melindungi mereka. Kita harus siapin skoci yang jumlah yang cukup. Oke ya, itu untuk tidak perlu, tidak butuh, dan tidak mau. Nah, kalau ada nasabah bilang tidak percaya, nah kalau ada orang yang bilang tidak percaya pada asuransi, tadi saya gunakan perumpamaan racun api. Ini juga boleh digunakan pada skoci ya. Kalau saya tidak percaya pada skoci, artinya adalah kalau saya naik kapal, saya kan tidak lihat waktu saya beli kapal, tiket kapal tersebut, saya tidak tanya skocinya bisa dipakai nggak ya. Saya tidak akan tanya itu. Yang saya tanyakan adalah kapal ini jalannya kemana aja,
turnya dibawa kemana saja, kan gitu ya. Kita tidak pernah tanya, Pak, Bu, saya mau jalan ikut tur ini, tapi saya mau tanya sekocinya ini bisa dipakai atau tidak, berapa banyak sekocinya, sekocinya itu berfungsi layak atau tidak, waktu dibutuhkan bisa diturunkan atau tidak. Kita tidak bisa tanya itu, kita percaya aja, oh kapal tersebut menyediakan sekoci, ya udah oke, kita percaya. Sampai kita naik di atas kapal pun kita harus percaya sekoci yang masih bertengger di atas kapal tersebut bisa dipakai. Kita tidak mungkin bilang, saya nggak percaya nih sekocinya bisa dipakai atau tidak. Dan saya minta awak kapalnya, tolong deh ini diturunkan, kalau tidak saya tidak mau naik kapal. Bisa nggak? Nggak mungkin ya. So, Anda harus percaya bahwasanya itu bisa digunakan. Dengan apa? Dengan kita lihat reputasi daripada kapal tersebut, kita lihat dari siapa pengelola tersebut, bagaimana mereka melakukan maintenance, kan gitu ya, hampir sama dengan polis asuransi jiwa. So, Anda waktu beli polis, Anda harus percaya. Yang kita bahas adalah bukan saya percaya pada polis asuransi jiwa atau tidak. Yang kita perlu bahas adalah manfaat apa yang saya perlu buat di dalam polis ini, sehingga kita bisa melindungi keluarga kita, diri kita dan keluarga kita. So, teman-teman, ini adalah satu hal ya. Kemudian tidak tertarik, ya sama lah ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Jadi Anda bisa gunakan. Kalau Anda sudah terbiasa dengan menggunakan analogi, maka ini sudah hampir mirip-mirip ya. Saya akan bilang adalah sekoci itu tidak akan menarik bagi kita karena desainnya tuh tidak bagus. Kalau kapal itu desainnya bisa bagus, kita bisa tertarik. Kenapa? Dalam kapal itu ada kolam renangnya, ada lounge untuk kita bisa makan sepuasnya, makanan yang disediakan itu sangat enak, kemudian Anda bisa makan sepuasnya, kemudian di dalamnya ada entertainment, ada bioskop, ya, ada bar, ada banyak ya entertainment di dalamnya, sehingga ada ruang pertunjukan, ada banyak hal, ada gym di dalamnya, ya, kemudian kamar di dalam kapal tersebut juga sangat bagus ya. Dek kamar itu, dek di dalam kapal tersebut begitu indah, sehingga buat kita tertarik untuk ikut perjalanan dalam kapal tersebut. Anda tidak akan melihat sekocinya bagaimana ya, desainnya seperti apa ya. Tidak ada satupun orang melihat sekocinya. Sama, polis juga demikian. Yang kita mau bukan polisnya, yang kita mau adalah manfaat. Jadi sekoci itu adalah sebuah persiapan standar yang harus dimiliki oleh setiap kapal. Jadi tanpa sekoci yang cukup, kapal tersebut tidak boleh berjalan, dan dia tetap sebagai standar yang harus ada. So teman-teman ya, orang belajar dari kejadian seperti Titanic yang merasa dirinya demikian sombong, merasa dirinya tidak bisa tenggelam dengan menyediakan sekoci yang sangat sedikit. Itu memberi pelajaran yang besar bagi umat manusia, sehingga sekarang ini kapal itu diharuskan punya sekoci, dan bukan hanya itu, di dalamnya juga harus punya life vest ya, harus punya ban pelampung, dan harus punya alat-alat keselamatan lainnya yang digunakan untuk mencegah kalau terjadinya kondisi darurat. Alat-alat itu semua teman-teman hampir sama dengan yang kita sebut selama ini adalah asuransi ya. So teman-teman, kalau kapal saja itu tidak boleh tidak punya asuransi, bagaimana dengan hidup kita? Oke ya, sudah banyak. Nah ini sudah punya, ini artinya sudah punya sekoci. So teman-teman, sudah punya sekoci artinya saya sudah punya polis. Dan kita harus tanya, Anda sudah punya polis, saya percaya. Kapal Titanic juga sudah punya sekoci, tapi masalahnya adalah sesuai nggak dengan besarnya kapal dan jumlah penumpang. So Anda sudah punya polis, sesuai nggak dengan kebutuhan ekonomi Anda dan keluarga Anda, sehingga Anda bisa yakin bahwasanya polis yang Anda miliki itu betul-betul manfaatnya bisa menolong keluarga Anda kalau terjadi sesuatu. Ya, jadi jangan Anda itu keluarga itu lifestyle-nya demikian tinggi, beli polisnya UP-nya cuma 50 juta, 100 juta. Bahkan itu mungkin adalah biaya hidup Anda 1 bulan saja.
Anda dan keluarga 1 bulan udah habisin seperti itu. Bagaimana kita tinggalkan polis seperti demikian? Kadang-kadang orang banyak sekali beli, saya selalu bilang dengan customer adalah, Anda kalau beli polis jangan asal beli. Kenapa? Karena polis itu bukan barang yang kita bisa beli hari ini, besok saya tukar gitu. Polis ini begitu Anda beli, ini adalah sebuah manfaat yang sifatnya jangka panjang. Dan ini taruhannya adalah resikonya yang kita cover adalah kita dan keluarga kita secara ekonomi keseluruhan. Jadi jangan asal beli, jangan asal punya gitu. Anda harus punya pengetahuan bagaimana mereview berapa polis yang Anda harus beli, nilai yang harus Anda beli, apa saja harus Anda beli sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak. Dan kalau Anda tidak mengerti, ya Anda boleh konsultasi dengan kita. Itulah justru adalah fungsinya saya sebagai konsultan Anda hari ini ketemu dengan Anda, so Anda bisa bicara lebih banyak ya. Nah, mau pikir dulu, ya ini sama lah ya, skoci tidak bisa ditunda, tidak bisa dipikir-pikir dulu, karena kalau Anda tidak siapkan skoci, maka tidak ada cerita lagi, kapal tidak boleh berangkat. Tidak bisa pikir dulu, tenda dulu, saya mau jalan kapalnya, nggak bisa. So teman-teman, kalau Anda adalah nahkoda kapal yang berani bawa kapal tanpa skoci, itu ibarat Anda seperti Anda adalah kepala keluarga yang berani bawa kapal ini tanpa skoci, tanpa asuransi gitu. Nah, kalau Anda bisa jalani kehidupan ini tanpa asuransi, mirip dengan kapal yang tanpa skoci. So, Anda berani nggak? Pertanyaannya, Anda berani nggak bawa keluarga Anda, orang-orang Anda cintai, naik kapal, terus dikasih gratis, nggak usah bayar tiketnya, kasih gratis, tapi kapal itu akan berjalan 30 hari di atas lautan lepas, tapi tidak ada skocinya. Anda berani nggak bawa orang-orang yang Anda cintai, istri Anda, anak-anak Anda, ikut naik kapal itu walaupun gratis loh. Fasilitasnya semua lengkap, gratis, tapi tidak punya skoci. Anda berani nggak? Nggak berani. Nah, kita kan heran ya, kok Anda tidak berani naik kapal tersebut, sementara dalam kehidupan Anda, yang Anda praktekkan itu berbeda. Anda ibarat kapal yang tanpa skoci, ataupun skoci ada pun tidak cukup. So teman-teman, ini perumpamaan skoci pada kapal itu sangat efektif untuk kita gunakan sebagai analogi untuk polis asuransi jiwa. Oke, berikutnya adalah gembok. Tidak punya uang beli gembok. Oke ya, kalau kita bilang tidak punya uang beli gembok, bagi orang yang punya rumah itu sangat konyol sekali ya. Karena gembok adalah pelindung seisi rumah kita, kan gitu ya. Kita tidak punya gembok artinya kita punya resiko terhadap isi rumah kita. Kemudian asuransi ibarat gembok, kenapa? Karena kenapa kita butuh gembok? Kita butuh gembok untuk melindungi rumah kita, terutama kalau misalnya kita harus tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, ataupun daerah-daerah tertentu yang dimana kalau malam hari kita juga butuh gembok, atau daerah-daerah yang kita ada kemungkinan akses dari luar, kita juga kasih gembok. Supaya apa? Supaya pencuri tidak datang. Nah, dalam hidup kita, itu seringkali kita tidak sadar banyak sekali pencuri. Nah, apa itu pencuri dalam kehidupan kita? Yaitu resiko kehidupan. Resiko kehidupan adalah pencuri yang datang tanpa izin. Nah, tidak mungkin dia orang sakit akan penyakit ada izin dulu. Izin ya, saya mau lewat ya, saya mau datangin tubuh Anda, nggak mungkin. Jadi pencuri yang datang tanpa izin dan tidak bisa kita tolak. Kita bisa tolak nggak? Oh, saya nggak bisa dulu sekarang. Anak saya masih kecil, saya masih kredit rumah. Ya, jadi Anda tidak bisa. Kecuali Anda bisa mampu buat kontrak dengan Tuhan. Saya tidak boleh meninggal di usia saya masih muda, karena anak saya masih kecil. Saya masih mereka masih butuh saya. Nggak bisa, teman-teman. So, tidak ada orang tidak ada satupun orang ataupun dengan Tuhan kita juga tidak bisa lakukan kontrak. Jadi resiko kehidupan itu bisa datang kapan saja, dan yang kita perlu lakukan adalah kita harus cegah. Kalau resiko kehidupan itu tiba-tiba datang, kita tidak ingin apa yang sudah kita perjuangkan dan kita miliki selama ini habis. Apa yang kita sudah orang-orang yang kita cintai, kita tidak sempat lakukan sebuah pengamanan untuk mereka.
kita tidak punya cadangan untuk mereka. So teman-teman, kita tidak bisa bilang kita tidak butuh. Karena itulah tujuan daripada asuransi, ibarat gembok yang melindungi rumah kita dari pencuri, yaitu resiko kehidupan. Dan kadang-kadang yang lebih ironisnya adalah yang mencuri itu adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Ya iyalah, saat kita sakit, kita yang merampok diri sendiri kan. Kita sudah cari uang begitu banyak, kita mengumpulkan aset yang besar, dan tiba-tiba kita sakit, kita yang habisin aset tersebut, padahal kita tidak mau. Kenapa? Karena bayarnya ke rumah sakit. So teman-teman, resiko-resiko seperti ini, jangan sampai kita tidak punya cadangannya. Ya, kemudian kita bicara gembok, tidak percaya. Maka hampir sama, belilah gembok yang Anda bisa percayai dan yakini. Mereknya apa, jangan Anda lihat, pokoknya murah kan banyak sekali orang beli asuransi pokoknya murah. Dan kalau misalnya bagaimana? Ya Anda nggak mau tahu, pokoknya murah. Harus Anda lihat kualitas dari polis Anda, manfaat yang Anda beli di dalam itu sesuai nggak dengan kondisi Anda. So, kualitas daripada polis itu sendiri bukan secara fisik, tapi dari segi manfaat itu harus Anda yakini bisa melindungi keluarga Anda. Ya, jadi tidak percaya itu kita bisa ubah ya. Anda tidak percaya, sebenarnya tidak perlu Anda tidak percaya, yang penting adalah bagaimana Anda melakukannya yang terbaik. Belilah gembok yang Anda bisa yakini. Belilah gembok yang Anda bisa percayai. Belilah polis yang manfaatnya Anda bisa percayai kepada siapa, bagaimana, dan apa yang harus Anda beli. Oke, keadaan lagi sulit. Sesulit apapun kondisi ekonomi kita, gembok di rumah itu tetap harus ada. Itu saja kuncinya. Kita tidak mungkin, karena saya lagi ekonomi sulit, saya nggak siapin gembok. Saya jualin semua gembok. Nggak mungkin ya. So, itu tidak sesulit apapun gembok tidak mungkin tidak ada. Tidak tertarik, ya iyalah ya teman-teman, hampir sama dengan yang tadi semua. Tidak ada orang yang tertarik dengan gembok. Makanya gembok itu desainnya tidak pernah bagus. Desainnya selalu monoton. Gembok itu sampai bagaimanapun desainnya ya demikian aja, tidak akan cantik gitu. Kalau Anda ketemu dengan gembok yang cantik pun, ya gembok yang warna-warni, wah imut-imut, kecil, cantik. So teman-teman, saya yakin Anda tidak akan tertarik deh. Yang kita pertimbangkan itu adalah kuat nggak kan gitu ya. Kalau tidak kuat, warnanya cantik juga percuma. Jadi bukan karena menarik atau tidak, tapi manfaatnya tepat atau tidak, bagus atau tidak, kualitasnya baik atau tidak. So tidak punya waktu untuk menyediakan gembok, itu akan membuat kita tidak punya waktu untuk mengurus dan menderita kerugian kalau resiko itu datang. Contoh masuknya pencuri, ya kita habiskan uang untuk kita bukan hanya habis barang-barang yang dicuri, kerugian yang timbul, kita juga kehabisan waktu untuk mengurus kasus pencurian tersebut ya. Oke, next kita gunakan ban serap. Nah ini juga enak ya teman-teman. Ban serap pada mobil itu sering kali saya pakai. Jadi sekoci pada kapal, gembok. Kalau yang bilang saya sudah punya, saya gunakan berapa hal lain seperti pakai nanti kita kasih. Jadi kita kalau bilang ban serap, kita bisa gunakan untuk tidak punya uang, ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, bagi kita seorang yang memiliki mobil, maka ban serap itu adalah mutlak. Kita selalu tahu bahwasanya mobil untuk bisa jalan cukup 4 ban kan, teman-teman. Mobil tidak ada nggak mobil yang jalan dengan 5 ban? Tidak. Tapi kita selalu bawa 5 ban. 5 roda di dalam sebuah mobil. 4 roda untuk bisa berjalan, 1 roda digunakan serap yang kita simpan di belakang. Ya. Jadi pada saat kita beli mobil saja itu sudah dikasih ban serapnya. Jadi tidak ada alasan Anda beli mobil tidak sanggup beli ban serap. Saya bisa beli mobil nggak sanggup beli ban serap. Saya bisa beli rumah tapi nggak sanggup beli gembok, nggak sanggup beli payung. Itu lucu sekali gitu. Ya,
hampir sama. Anda bisa, saya mampu beli kerbau, tapi saya nggak mampu beli talinya gitu. Itu contohnya ya. Jadi sama halnya, tidak ada alasan kita tidak mampu, ya tidak punya uang. Oke, yang benar adalah berapa kesanggupan Anda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Polis asuransi seperti itu. Oke, tidak butuh. Nah, tidak butuh ban serap itu tidak mungkin kan gitu ya. Setiap mobil selalu kita tetap walaupun kita tidak pakai, kita tetap akan siapkan. Kenapa? Karena kita butuh, kita tahu bahwasanya kita tidak tahu kapan misalnya ban kita pecah dan kita tidak sempat untuk perbaiki ban, kita harus ganti ban. Rata-rata yang terjadi adalah demikian. Mobil kalau pecah bannya nggak mungkin kita tempel sendiri. Dan tidak mungkin pas bannya bocor itu pas di tempat di sampingnya ada tukang tambal ban. Yang terjadi adalah Anda harus ganti ban, kan gitu ya. So Anda tidak bisa bilang saya tidak butuh ban, karena sama dengan kehidupan kita tidak bisa tidak punya ban serap, yaitu asuransi. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya ban serap, bagaimana kita menjalankan kehidupan berikutnya? Keluarga kita ikut terhenti loh semuanya. Anak sekolah mau melanjutkan sekolah tidak bisa lagi. Kehidupan kita, ekonomi putus langsung ketika kita sakit atau meninggal dunia. Maka semua income kita itu berhenti. Begitu berhenti, maka keluarga kita itu secara ekonomi ya, dia makan bekal yang ada aja. Kalau bekalnya cukup, kalau bekalnya nggak cukup, nah pertanyaan adalah bekalnya berapa lama? So teman-teman, kita tetap butuh ban serap sampai mobil ini mencapai satu titik tertentu, kita bisa tambal bannya. Sama, asuransi juga demikian. Kita beli, itu memang kita tidak bisa beli semaksimal mungkin. Kita bisa beli sampai dengan jumlah uang yang layak, sehingga pada saat terjadi sesuatu dengan seorang pencari nafkah, ada sejumlah uang yang bisa digunakan oleh keluarga tersebut, sampai keluarga tersebut mengalami masa namanya masa pemutihan ya. Masa pemutihan adalah masa di mana mereka bisa beradaptasi, mungkin anaknya sudah bisa bekerja atau istrinya atau pasangan hidupnya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi, dan selama itu masih ada cadangan gitu. So teman-teman, itulah yang disebut ban serap. Kehidupan kita selalu butuh uang, butuh kestabilan ekonomi. Ya, Anda tidak bisa bilang kita tidak butuh asuransi, kita tidak butuh ban serap. Kita sama sekali tidak bisa bilang kita tidak butuh ban serap. Oke? Nah, tidak percaya. Oke, kalau kita bilang tidak percaya ban serap, itu bukan alasan tidak percaya. Kalau Anda mau percaya, maka lakukanlah, periksalah ban serap Anda dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kita tidak boleh punya ban serap, nggak pernah perhatiin itu. Pas mau buka, pas mau pakai, astaga, rupanya ban serapnya sudah bocor, nggak ada anginnya, sama dengan bohong kan. So kita harus tetap jaga. Sama, kita sudah beli polis, kita supaya bisa percaya apa yang bisa diberikan oleh polis ini tetap bagus, manfaatnya tetap bagus, kita harus review, kita harus periksa ya. Waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu kita harus lihat, oke, ini banyak walaupun masih belum bocor, saya sudah ganti. Kenapa? Karena ban ini sudah tulis ya, ban itu punya masa waktu pakai ya, dibuat tahun berapa, maksimum berapa tahun, ban ini masih layak pakai. Lewat dari itu, ban ini sudah tidak layak pakai. Kenapa? Karena karetnya bisa aus. Ya, karetnya bisa aus, sudah bisa lemah, sehingga rawan kalau bisa-bisa di tengah jalan kalau Anda pakai ban yang sudah dibuat sangat lama, bisa-bisa ban itu karetnya sudah aus, tiba-tiba pecah. Oke ya. Nah, terutama saat kita mau perjalanan jauh, kita harus periksanya bannya dulu, isi anginnya berapa, ban serapnya utuh atau tidak. So kita supaya tidak sampai tidak percaya, kita harus periksa ya. Tidak tertarik ya iyalah ya teman-teman. Nggak ada orang beli mobil pertimbangannya adalah ban serap. Tak ada orang beli mobil ban serapnya dipamer. Ya itu contoh adalah Jeep ya, mobil Jeep ya, mobil yang ban serapnya ditaruh di belakang ya. Nah, sebagian ban serap itu justru tidak pernah sebagian besar ban serap itu justru kita tidak pernah
kelihatan kan gitu ya, ban serep kita simpan di bagasi mobil, kemudian ditutupi lagi ya. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang tertarik pada ban serep. Pulis juga demikian. Orang sudah beli pulis gak pernah dipamerkan. Yang pamer pulis itu adalah agen. Waktu saya jual berapa pulis ya. Nasabah kalau sudah punya pulis, beli pulis gak pernah dipamerkan. Saya beli pulis loh, isinya 500 juta. Saya ada plan MBS, gak pernah ada dipamerkan. Orang begitu beli pulis juga ya biasa aja lah, buku kan. Buku pulis lebih bagus buku notes saya. Lebih bagus buku majalah saya. Ya, saya lebih tertarik baca majalah saya daripada saya baca buku pulis. Benar atau tidak? Jadi buku pulis itu begitu Anda beli, Anda lihat manfaatnya, oke, sesuai nggak dengan yang kita diskusikan kemarin dengan agen. Kalau sudah sesuai, oke, saya tutup, saya simpan di dalam safety box. Kita simpan di tempat yang paling aman, dan kita tidak pernah lihat dia buka, wih cantik ya, nggak pernah ya. Ya kita simpan, dan kita tidak pernah lihat lagi gitu biasanya. Itu salah ya, kita harus review kembali. So, tidak ada orang yang tertarik benar dengan ban serep, sama tidak ada orang tertarik dengan asuransi. Jadi kalau Koko, Cici tidak tertarik pada pulis, itu benar. Nggak ada salah, saya nggak bisa salahkan, saya sendiri juga tidak tertarik pada pulis. Yang membuat saya, pertimbangan saya untuk beli pulis itu bukan karena tertarik, tapi adalah manfaat yang bisa diberikan oleh pulis tersebut. Oke ya, mau tunda dulu, pikir-pikir dulu, tidak punya waktu, ya Anda sudah tahu lah ya, ban serep tidak bisa dipikirkan perlu atau tidak, sudah standar keharusan. Tidak punya waktu untuk menjaga ban serep, membuat kita nanti pada saat mobil bannya kempes, itulah saatnya Anda tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki ban serep. Ban serep juga kempes, ban yang jalan juga kempes, bagaimana? Kita habisin lebih banyak waktu lagi, habisin lebih banyak biaya untuk memperbaiki ban kita sehingga mobil bisa tetap jalan. Dan itu bahaya ya, apalagi kalau Anda di tengah-tengah perjalanan yang tidak ada penduduknya gitu. So teman-teman, jangan ambil resiko ini dalam keluarga kita ya. Oke, contoh ban serep. Kita akan lanjut baju. Nah, ini yang keenam ya, teman-teman. So, baju, kita tidak punya uang untuk beli baju. Ya, ini nggak boleh ya. Kenapa? Baju adalah kebutuhan pokok yang tidak mungkin lepas dari kehidupan manusia di zaman modern. Kenapa? Ya, jelas lah ya. Sehingga tidak ada alasan kita tidak punya uang beli baju. Kenapa? Harga baju itu kan variasi sekali, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ya iya, kalau Anda bilang Anda tidak punya beli baju yang branded, satu baju harganya 60 juta. Ada nggak baju harga 60 juta? Ada. Ya, jangan 60 juta. Harga baju yang ratusan juta, miliaran itu juga ada kan, gitu ya. Nah, orang beli itu karena apa kan, gitu ya? Karena ada manfaatnya, mungkin dari segi prestis atau apa kan, gitu ya, desain. Tapi kalau saya tidak punya uang beli baju yang gak usah 50 juta deh, saya nggak punya uang untuk beli baju yang harganya 2 juta, 3 juta, ya masalah lah gitu ya. Saya pikir baju, yang penting adalah kita harus punya baju. Kita beli baju sesuai dengan kantong kita. Yang penting adalah jangan sampai tidak punya baju. Kenapa? Karena baju itu fungsinya adalah penutup diri kita, pelindung diri kita. Tanpa baju, kita tidak menutupi aurat kita ya. Istilahnya adalah daerah tertentu kita harus tetap tutup kan gitu. Kita tidak mungkin tidak pakai baju kan gitu. Jadi bagaimanapun kita harus pakai baju sebagai penutup aurat dan pelindung. Oke. Nah, sama halnya kalau kita bicara baju, kita tidak mungkin kita bilang kita tidak butuh baju. Kenapa? Ya tadi, penutup aurat, pelindung tubuh kita dari angin, hujan, terik matahari, salju ya. Kalau kita di daerah yang dingin, kita butuh baju yang bahkan harus tebal, kan gitu ya. Sehingga baju itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau dulu orang-orang zaman dulu mungkin bisa nggak pakai baju ya. Kalau orang zaman sekarang itu nggak mungkin hidup seperti zaman dulu lagi ya.
waktu hidup seperti manusia hidup di hutan tanpa baju. Ya, sekarang ini udah beda. Hampir sama. Kalau orang dulu dia merasa asuransi tidak butuh. Sampai sekarang pun kalau kita datangi di dunia ini masih ada orang tidak butuh asuransi. Hampir sama, yaitu orang-orang yang masih primitif. Dia tidak perlu uang untuk hidup. Dia hidup hanya bercocok tanam. Jadi kalau dia tidak butuh uang, dia tidak butuh asuransi. Jadi intinya adalah kuncinya, setiap manusia yang sudah butuh uang dalam hidupnya butuh asuransi. Itu aja kuncinya. Anda butuh uang, Anda butuh kestabilan uang itu tetap tersedia, walaupun apapun yang terjadi. So, kalau untuk menjaga kestabilan uang itu tetap ada, maka yang kita butuhkan adalah asuransi, perlindungan keuangan, melindungi keuangan kita. Oke, ya, jadi kita tidak bisa bilang saya tidak butuh. Yang penting adalah Anda harus tahu, kita setiap orang tuh butuh asuransi. Yang penting adalah bagaimana cara kita beli, apa yang Anda beli, mengapa Anda beli. Anda harus tanya. Saya selalu bawa ke satu pemikiran kepada nasabah saya adalah gini, omong kosong kalau kita tidak butuh asuransi. Kenapa? Karena Anda butuh uang nggak? Anda butuh uang. Dan kehidupan Anda butuh nggak ekonomi itu ekonomi keluarga itu stabil, tetap terjaga dengan baik. Anda butuh nggak? Anda butuh. Kalau Anda butuh, maka omong kosong kita tidak butuh asuransi. Karena untuk melakukan perlindungan tersebut itu hanya asuransi saja yang bisa. Anda tidak bisa gunakan investasi untuk melakukan fungsi tersebut. Anda tidak bisa menggunakan tabungan Anda karena tabungan itu jalannya lambat. Ya, jadi kalau ibarat kalau tabungan itu kan seperti naik tangga. Kalau asuransi itu seperti naik lift. Begitu terjadi sesuatu, Anda bukan naik tangga lagi. Maksudnya adalah begitu terjadi sesuatu itu langsung naik lift. Maksudnya adalah kalau saya simpan uang 1 juta per bulan, saya simpan berapa lama baru jadi 1 M? Saya simpan 1 juta per bulan, berapa lama waktu saya butuhkan untuk uang itu menjadi 1 M? Tapi kalau saya beli polis 1 juta per bulan, kapanpun terjadi sesuatu dengan saya, meninggal dunia, maka uang 1 M itu langsung keluar. Kalau saya beli polis UP jiwa 1 M. So, Anda harus pikirkan hal itu ya, sebagai pelindung keuangan kita yang sangat kita butuhkan untuk keluarga kita, tidak bisa digantikan oleh apapun. Oke, selanjutnya kalau saya tidak, nasabah bilang saya sudah punya banyak polis, saya sudah punya polis, hampir sama. So teman-teman kita tanya ya, teman-teman, Anda yang hadir di sini sudah punya baju nggak? Ya pastilah, sekarang yang lengket di tubuh kita kan baju kan. Nah pertanyaan berikutnya adalah, baju Anda di lemari pakaian Anda banyak nggak? Banyak kan? Tapi saya tanya teman-teman, Anda dengan baju yang sudah Anda miliki, Anda beli baju lagi nggak? Pasti beli lagi kan? Kenapa beli lagi? Karena kita punya kebutuhan. Pertama, baju itu kita butuhkan dengan occasion yang berbeda ya, artinya dengan kondisi yang berbeda. Kalau kita lagi mau pesta, kita harus pakai baju pesta. Kalau kita sekolah, anak-anak kita sekolah, dia harus pakai baju sekolah. Dia nggak bisa pakai baju tidur untuk sekolah, kan gitu ya. Nah sebaliknya, saya tidak bisa pakai baju pesta untuk saya tidur. Karena waktu saya tidur, saya tidak suka yang banyak pernak-pernik. Saya maunya apa? Baju tidur itu sesederhana mungkin, senyaman mungkin. Jelek juga gak apa-apa ya. Kadang-kadang bisa saja baju tidur itu sudah berlubang, tapi saking enaknya kita tak pakai gitu. Nah, jadi kebutuhannya berbeda. Dan kalau setiap tahun baru menjelang hari raya, kita selalu beli baju baru. Tujuannya untuk apa? Ya namanya hari raya gitu. Kita merayakan hari yang berbahagia dengan sesuatu yang baru gitu ya. Sehingga walaupun kita sudah punya baju banyak di rumah, di lemari pakaian kita tak akan beli baju. Sama asuransi juga demikian. So Anda tidak bisa bilang saya sudah punya. Dan ingat teman-teman, bahwa badan kita juga mengalami perubahan. Kita tidak mungkin pakai baju itu seumur hidup, ya. Apalagi anak-anak yang menanjak dewasa itu paling cepat ya. Anak-anak paling bisa pakai baju itu berapa lama?
paling hebat 1 tahun, 2 tahun sudah harus ganti. Kenapa? Karena tubuh mereka menjadi besar lagi, menjadi membesar, sehingga dia harus ganti size. Jadi saya bisa kasih perumpamaan demikian. Kalau saya punya baju, model saja lah ya. Sekarang kan orang beli baju bukan karena kebutuhan untuk menjaga diri aja, tapi juga menjaga penampilan kan gitu ya. Kalau pakaian kita, contoh deh, saya tanya teman-teman, Anda pakai bajunya ama kita, pakai bajunya akong kita, walaupun size-nya sama, kita mau pakai nggak? Kita nggak mau pakai, kenapa? Karena desainnya sudah kolot, desainnya sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Sehingga itulah alasan kenapa baju bisa dijual terus. Kenapa? Karena fashionnya up to date atau tidak, itu penting ya. Kemudian fungsinya itu adalah untuk olahraga, baju olahraga beda, baju tidur beda, baju untuk kerja beda, baju untuk saat kita di daerah yang dingin beda, kan gitu ya. So fungsinya beda, desainnya juga berbeda, kebutuhan kita berbeda ya, untuk apa? Untuk pesta, untuk kerja dan segala hal ya. Kemudian ukuran juga terus mengalami perubahan. Ya, dulu kita pakai size S, sekarang sudah size XL contoh. Jadi gemuk kan? Ya, apalagi lockdown banyak yang jadi gemuk. So, apa yang terjadi? Kalau saya kasih Anda pakai pakaian ukuran L, saya kasih baju itu, saya kasih S, saya kasih 10 juga nggak Anda pakai. Kenapa? Nggak bisa dipakai. Saya kasih ke siapa deh gitu. Saya kasih yang S, saya kasih baju anak-anak, dia nggak bisa pakai, percuma. 10 pun percuma, hampir sama. Polis asuransi jiwa, Anda punya 10 pun, kalau UP-nya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, percuma. So, ini bisa kita gunakan, teman-teman, analogi yang sangat simple, sehingga teman-teman, kita menjelaskan sesuatu yang sulit itu dengan hal yang begitu gampang, sehingga mudah dicerna. Dan tujuan kita adalah bisa membuka pikiran nasabah kita. Nah, tapi teman-teman selalu ingat ya, ada satu hal yang saya ingin pesankan. Kita sudah belajar begitu banyak handy objection, tapi teman-teman di lapangan, Anda harus ingat satu hal ini. Satu hal ini adalah, Anda harus tahu bahwasanya objection yang ada tidak selamanya adalah benar. Maksud saya adalah demikian. Kalau kita ketemu dengan nasabah, dia mengatakan dia punya penolakan atau punya keberatan, aduh saya nggak punya uang. Anda jangan langsung, wah Pak Heri sudah ajarkan ya kalau nggak punya uang saya ngomong demikian. Tidak akan masuk, kenapa? Karena itu hanya alasan teman-teman. Banyak sekali objection itu terjadi karena adalah keberatan itu adalah karena alasan yang digunakan oleh nasabah untuk menolak kita sebagai agen, dan dia tolak secara halus. Dia bilang saya tidak punya uang, padahal dia punya uang gitu. Dan Anda sibuk, wah Pak Heri udah ajarin saya cara menjawab kalau tidak punya uang pakai apa, tidak butuh pakai apa, sudah banyak pakai apa, sudah punya polis asuransi bagaimana cara jawabnya. Nah, Anda harus tahu betul-betul dulu itu benar nggak ya, cara tahunya bagaimana. Anda harus banyak bertanya. Jadi cara yang paling jitu untuk mengetahui apakah objection itu benar atau tidak, itu ada kuncinya. Kuncinya tahu apa? Anda lihat ya, Anda harus tahu kenapa nasabah itu menolak. Kuncinya adalah fact finding. So, teman-teman, ketika Anda lakukan fact finding dengan benar, maka Anda akan temukan sebuah proses penjualan yang handling objection-nya itu akan sangat sedikit. Penolakannya akan sangat sedikit. Bukan penolakan jadinya, yang ada adalah keberatan. Ya, jadi kita bisa membuat penolakan menjadi keberatan. Kalau keberatan beda dengan penolakan ya. Nah, kalau keberatan, dan kita bisa bahas keberatannya di mana kan gitu ya. Banyak hal objection itu bisa diatasi, bisa diminimalisasi, bisa ditiadakan kalau Anda lakukan yang namanya fact finding dengan benar dan maksimal. So, teman-teman, ini adalah sebuah jurus yang saya sharing pada teman-teman, tapi Anda harus tahu bahwasanya Anda kapan menggunakannya. Anda harus tahu apakah ini benar-benar adalah kondisi dia. Saya tidak punya uang. Benar nggak dia tidak punya uang? Banyak sekali itu mungkin adalah alasan kenapa dia mau tolak kita, segan ya, langsung tolak.
Jadi yang dia lakukan adalah dia sebutin keberatan sehingga Anda itu tidak datang lagi gitu ya. Nah, hampir sama dengan contoh di gambar ini adalah gunung es. Kalau Anda lihat gunung es, Anda lewati gunung es, yang Anda lihat itu di atas permukaan air itu sebenarnya besar. Kita tidak tahu bahwasanya sebenarnya yang kelihatan di permukaan air itu tidak seberapa dibanding dengan yang ada di bawah permukaan air. Jadi sama dengan manusia. Kita hari ini ketemu dengan siapa saja hari ini di sini, Pak Acan, Pak Ciko, siapapun di sini yang kita jumpai, yang kita tahu itu masih kulitnya aja. Jadi bagaimana saya tahu lebih lanjut tentang mereka? Yaitu fact finding, cerita. So teman-teman minum kopi ya, Bu Nani bilang ya ada yang minum kopi ya, oh ya. Bisa, salah satu caranya adalah minum kopi, ngobrol, kemudian Anda tahu lebih jauh orangnya. Oh ternyata, biasanya kalau kita lakukan fact finding, kita bilang oh ternyata dia demikian, ternyata dia bukan tidak punya uang. Oh ternyata dia walaupun pakaiannya sederhana, ternyata dia bukan seperti apa yang kita lihat. Ternyata dia punya aset yang besar, dia punya tanggung jawab yang tinggi, dia punya seorang, oh ternyata anak dia ada yang cacat, ada yang handicap ya, yang dia harus jaga terus. Oh ternyata dia mungkin sudah divorce, ternyata dia adalah anak broken home, atau ternyata apapun itu. Jadi itu kita bisa dapat kalau kita lakukan fact finding dengan benar dan maksimal. Biasanya kalau sudah lakukan fact finding dengan banyak, dengan benar dan maksimal, objection yang datang itu akan sangat-sangat sedikit. Bahkan Anda tidak akan temukan terlalu banyak objection. Yang terjadi adalah diskusi. Kita bicara apa? Kita bicara kebutuhan customer, kita diskusi. Apa yang saya bisa lakukan untuk Anda, sehingga itu polisi Anda beli itu maksimal. So teman-teman, itulah yang kita akan lakukan pada saat kalau kita ketemu dengan customer, sehingga kita tidak terjebak ke dalam objection yang sebenarnya itu betul-betul bukan objection yang sebenarnya. Yang terjadi adalah alasan, ternyata adalah alasan ketika nasabah mau menolak kita. So kita betul-betul harus sadar ya, harus tahu hal itu. Kita jangan terjebak artinya kita langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh nasabah. Oke ya, saya ingin sampaikan satu hal lagi. Teman-teman gunakanlah game set kita, presentasi kita hari ini ada di dalam. Ada satu hal yang tadi mungkin tidak sempat saya show kepada teman-teman, yaitu tadi harusnya ini sudah ada tapi mungkin belum publish, jadi belum terlihat, yaitu slide ini. Bisa terlihat, El? Ya, Pak. Bisa ya. Nah, jadi pada saat kita ketemu dengan customer, Anda boleh gunakan slide ini. Nah, kisi-kisinya, cara menjelaskannya itu ada di halaman yang tadi. Jadi ini saya akan tampilkan, kemarin kita udah kumpul ya. Jadi game site-nya kita, tools-nya kita, yang digital tools yang kita siapkan itu ada 2 kamar. Satu kamar yang bisa diakses oleh siapapun, termasuk customer kita, dan satu lagi adalah yang kita bisa akses ya sebagai agen. So yang muncul untuk kita bisa gunakan presentasi kepada nasabah yaitu yang ini. Ya, ini ada di halaman umum ya. Jadi artinya adalah apa? Saat kita cerita dengan customer, kita tidak mungkin ada contekan seperti tadi. Yang kita sampaikan adalah, yang kita tampilkan adalah hanya ini gitu. Jadi kita bisa bicara banyak. Nah, ibarat ya, asuransi itu adalah racun api. Nah, Anda ngomong, Anda bilang tidak butuh, Anda bilang tidak tertarik, sama. Saya juga tidak tertarik dengan racun api, saya tidak tertarik dengan bank serap, saya tidak tertarik dengan gembok, saya tidak tertarik dengan skoci. Ya, bahkan saya juga tidak tertarik dengan payung, karena desain payungnya ada juga ya, desain payung yang cantik ya. Tapi Anda sudah tahu cara menjawabnya seperti apa. Nah, Anda harus belajar dulu ya. Jadi ini kita bisa gunakan
dengan satu slide saja kita bisa handling objection, menangani keberatan dan penolakan dari customer kita. So teman-teman, untuk objection itu yang kita sudah siapkan, kita sudah sampaikan. Jadi teman-teman, kita berharap ini bisa membantu teman-teman di lapangan, ya. Teman-teman, digital tools yang kita buat ini membuat kita, ya, hari ini presentasi itu semua sudah ada di dalam. Anda tinggal bawa satu tablet kemana-mana dan ada jaringan internet, maka semua bahan-bahan training, bahan-bahan apapun itu semua ada di dalam. Oke? Bisa membantu teman-teman? Bisa. Ya, tolong interaksi ya. Itu salah satu kondisi ya. Sehingga setiap kali kalau Zoom itu kita bicara satu orang aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa dapat inti daripada slide tersebut, dan Anda harus banyak berlatih ya. Usahakan Anda pada saat menceritakan pada customer Anda itu harus hidup ya, harus sealami mungkin. Kenapa? Karena itu perumpamaan yang gampang ya menurut saya ya. Anda tinggal kreativitas Anda, bagaimana cara Anda membawakannya. Oke? Yuk, sampai di sini ya. Thank you. Yuk, El. Terima kasih Pak Heri. Bagus sekali ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Saya mau tahu dong teman-teman, bisa tulis di chat dari teman-teman semua, siapa yang merasa training hari ini tuh bermanfaat banget lah ya kan. Ini kan bahas handling objection, mengatasi penolakan. Bisa responnya siapa yang merasa training hari ini itu sangat bermanfaat untuk kita pakai di lapangan ketemu nasabah. Oke, Coach Iko. Pasti bermanfaat. Nah, teman-teman, tadi kan ada beberapa penolakan. Ini sebagai contoh ya, pasti penolakan yang ditulis di sini, yang di slide tadi itu kan pastinya berdasarkan pengalaman ya, karena orang-orang itu biasanya nolak nggak punya uang lah, lagi nggak butuh kayak gitu ya. Nah, saya mau tanya dong teman-teman yang di lapangan, ada nggak sih yang paling sering mendapatkan penolakan seperti ini, atau bahkan ada penolakan yang lain yang teman-teman hadapi gitu? Ya. Jadi beberapa penolakan yang tadi kita bahas. Siapa tahu ada penolakan yang lain, atau siapa yang paling sering nemuin penolakan, misalkan lagi susah, keadaan lagi susah, atau nggak tertarik lah gitu. Pasti teman-teman yang di lapangan kan menghadapi penolakan kan. Nah, sharing dong. Ada yang mau sharing sebelum saya tunjuk? Mungkin mau tanya ini. Oke, Ko Irwan. Padahal lagi prospek. Oke. Tiba-tiba saya blank, nggak tahu mau jawab apa gitu ya. Katanya sih, aku tunggu ya, aku pikir-pikir dulu gitu. Jadi mungkin memang di situasi di prospek itu kan banyak anaknya gitu ya. Jadi saya juga lagi blank otaknya kan. Saya iya karena oke lah, pikir-pikir dulu gitu. Oh nah, iya Pak Heri, itu kan sering banget ya, orang pasti pikir-pikir dulu lah gitu, atau pikir-pikir dulu katanya kan. Tanya keluarga dulu gitu biasanya. Oke. Jadi pakai aja tools yang kita sampaikan ini, yang kita pakai hari ini. So Anda kalau bicara, saya pikir-pikir dulu ya. Banyak hal loh dalam hidup ini yang kita masih boleh pikir-pikir dulu. Banyak hal yang kita boleh tunda dulu. Ya, pikir-pikir dulu adalah tunda dulu. No, pikir-pikir dulu itu dalam kelompok tidak segera, tidak mendesak ya, no hurry kan gitu ya. Nah, banyak hal yang kita bisa tunda dulu, kita pikir-pikir dulu, xiongpu ya gitu ya. Tapi teman-teman, Anda coba contoh lah ya. Anda kalau bawa mobil, Anda harus pikir-pikir dulu, saya mau bawa ban serep atau tidak.
Anda harus langsung pakai gitu. Karena kalau Anda tidak pakai, percuma kan gitu ya. Kita belajar hari ini, kita bisa gunakan analogi. Bisa nggak saya pikir-pikir dulu, saya perlu bawa skoci nggak ya? Saya bawa 5 aja deh, atau saya bawa 1 aja deh, skoci. Nggak bisa. So Anda betul-betul teman-teman, yang perlu Anda lakukan adalah Anda pikirkan, bukan pikir saya perlu asuransi atau tidak. Yang kita perlu pikirkan adalah berapa skoci yang saya harus miliki, ban serep seperti apa yang harus saya miliki. Oke, racun api itu yang apa, yang merek apa, bagaimana caranya, harganya berapa yang saya harus bayar untuk racun api tersebut. So teman-teman, Anda boleh langsung gunakan analogi yang kita sudah siapin. Jadi tidak ada alasan bagi kita mengatakan saya mau tunda dulu. Kenapa? Karena Anda mikir Anda mau tunda. Saya pengen tanya deh, kalau Anda mau tunda, tujuannya untuk apa gitu? Kita tunda untuk apa? Tunda supaya lebih murah? Tidak bisa. Justru Anda semakin tunda semakin mahal. Anda tunda sampai produk yang paling bagus keluar. Jadi saya nggak usah tunggu beli polis nanti ganti lagi, nggak bisa juga. Kenapa? Kalau Anda mau tunggu sampai produk itu perfect, maka mungkin perfectnya kapan? Nggak pernah akan perfect. Kenapa? Karena produk asuransi selama ini yang ada adalah dia ada sampai titik sekarang ini sudah perfect, tapi nanti suatu saat nanti dia akan mengalami perubahan lagi. Anda tunda untuk apa? Tunda supaya saya punya uang dulu. Kalau Anda mau tunggu sampai saya punya uang lebih banyak lagi, maka pada saat Anda sudah punya uang lebih banyak, percaya bahwasanya semakin besar income kita, maka akan semakin besar juga pengeluaran kita. Banyak orang bilang saat gajinya kecil, dia bilang saya tidak punya uang, saya tidak mampu simpan. Sudah gajinya besar, dia bilang waduh saya juga saat sekarang ini nggak bisa karena pengeluaran saya naik. Saat sudah punya keluarga, aduh saya nggak bisa simpan juga. Kenapa? Karena biaya anak tinggi. Saat saya sudah tua, aduh saya sudah tua, saya nggak bisa bekerja lagi. So selalu ada alasan. Kenapa kita tidak lihat bahwasanya alasan-alasan tersebut itu sangat berbahaya bagi diri kita. Dan kita harus tanya apakah benar-benar itu alasan yang mutlak bagi kita, alasan atau kondisi yang memang benar-benar ada dengan kondisi kita gitu. Kita lebih pilih mana gitu? Kita lebih gampang mana? Saya simpan 500.000 per bulan, 600.000 per bulan, atau nanti dokter bilang, oke, Pak B ya, Pak Budi, Anda harus siapin uang 500 juta. So teman-teman, jadi cerita kita hari ini ya, saya dengan aku ceritanya itu sebenarnya yang paling penting itu bukan Anda harus pikir-pikir dulu, tapi adalah hari ini kalau Anda punya waktu, yang kita harus pikirkan adalah Anda harus lakukan apa, berapa yang kita mau beli, apa yang kita mau beli. Nah, saya yakin kalau Anda masih saya boleh izin, boleh bertanya ya teman-teman, kita harus gunakan hal seperti itu. Saya sering bilang gitu. Kalau saya cai, aku yang membuat aku ragu ya. Selalu saya langsung bilang seperti itu. Apa yang membuat Anda ragu gitu? Karena saya yakin pada saat nasabah bilang dia mau tunda, sebenarnya dia masih ragu. Atau dia mau pikir-pikir dulu, itu ada sebabnya gitu. Biasanya kalau pikir-pikir itu ada sebabnya. Apakah dia tidak percaya dengan kita? Atau dia sudah ada agen yang lain yang sedang cari dia. Jadi dia kan nggak bisa kasih keputusan pada Anda. Dia bilang ya saya pikir-pikir dulu deh, supaya dia bisa banding dulu. So Anda harus tanya teman-teman. Intinya adalah kembali semua yang tadi saya bilang, itu kuncinya ada di fact finding. Anda harus lakukan fact finding sehingga Anda tahu sebenarnya masalah orang ini apa gitu. Nah, kalau Pak Ciko akan jawab
Saya kira secara jawaban lagi susah tetap ada, apalagi masa sekarang ya. Itu yang tadi ya. So teman-teman, Pak Irwan bisa membantu nggak? Bisa Pak. Cuman Bisa mungkin ya. nanti mungkin di training selanjutnya itu kita harus masalah fact finding kan gitu ya. Berarti kita harus belajar bagaimana cara fact finding yang benar dan efektif. Nanti coba Pak Iskandar Ya, atau Pak Heri kasih tips yang paling penting sebenarnya kan. Jadi Pak Chandra juga yang paling sering kan itu yang mempunyai fact finding yang begitu efektif, nanti bisa diajarin. Ya, boleh. Kita akan belajar lagi tentang fact finding-nya. Tapi intinya adalah teman-teman, fact finding itu adalah sebuah proses kita itu melakukan tanya jawab pada customer. Jadi fact finding itu hanya akan keluar ketika nasabah kita mau ngomong. Jadi seorang agen asuransi, kemampuan dia yang paling baik itu bukan kemampuan dia menjelaskan. Kemampuan dia bertanya itu jauh lebih efektif. Anda kalau pandai bertanya, bukan pandai menjelaskan ya, pandai menjelaskan Anda butuh, tapi lebih penting lagi adalah Anda harus pandai bertanya. Kita memberikan pertanyaan yang bagus, yang tepat, ya nanti kita akan belajar deh kalau ada waktu ya, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, ya kemudian pertanyaan sifatnya menjelaskan situasi dan segala hal. So intinya adalah kita harus bisa pandai bertanya sehingga nasabah akan ngomong, akan bicara, dan kalau dia sudah bicara kita akan dapat faktanya. Dan kadang-kadang juga tidak semuanya bertanya ya. Anda bisa datang ke customer, waktu ketemu dengan customer di rumahnya, Anda lihat, ini foto kapan ini ya? Oh, itu foto waktu anak saya wisuda. Ya, jadi yang di samping ini siapa? Oh, itu adiknya gitu. So, teman-teman, Anda ketika bicara dengan customer itu fact finding tidak selamanya Anda itu tanya jawab juga. Tidak selamanya adalah tanya jawab. Saya belum ready topik sini, apakah kita cover fact finding aja? Oke. Jadi teman-teman, cara kita melakukan fact finding itu jangan terlalu ketara seperti orang lagi interogasi seseorang gitu. Intinya seperti itu. Kuncinya adalah fact finding itu membuat kita punya data tentang siapa nasabah kita, apa kondisi nasabah kita, bagaimana kita harus masuk, dari mana kita harus bicara. Kunci daripada nasabah itu ada di mana, ya, sehingga dia tidak bisa memberikan keberatan itu lagi. Kenapa? Karena itu kita sudah buka dulu. Bahkan kadang-kadang kalau saya ketemu dengan customer yang baru ketemu, biasanya kalau customer yang baru ketemu, dia pasti kan akan merasa asing dengan kita. Dia akan merasa, ini siapa ya? Oh, Pak Irwan ya. Oh, dia lihat kartu nama, oh Pak Irwan. Saya belum kenal nih. Dan kita udah tahu, kira-kira dari gesturnya calon nasabah kita udah tahu, oh, mungkin dia masih belum punya keyakinan dengan diri kita. Dia belum trust pada diri kita. So, saya akan bicara dulu. Selalu, atau ada orang yang sudah bilang, kita sudah tahu, ini bakal objection-nya apa? Objection-nya, saya sudah punya polis atau saya tidak tertarik, maka saya sudah begitu stance-nya itu ada objection seperti itu, yang saya lakukan adalah sudah bawa di depan. Saya akan bilang, oh banyak loh Ci, sebenarnya banyak sekali orang tidak percaya dengan asuransi. Banyak orang tidak percaya dengan asuransi. Tahu kenapa? Karena memang kenyataannya kita tidak bisa pungkiri banyak agen yang melakukan yang hal-hal yang mungkin ternyata mengecewakan nasabah. Nah, baru kita ceritakan gitu ya. Jadi kalau kita udah ada sedikit gambaran tentang objection ya, supaya dia belum tanya, dia belum keluarkan, kita sudah cerita gitu. Jadi artinya adalah kita sudah buka di depan, dia belum cerita udah buka di depan, sehingga tidak akan ada masalah lagi. Oke? Ya, siapa lagi? Ayo. Objection apa lagi yang Anda temukan di lapangan sehingga
yang membuat Anda itu tidak tahu harus bagaimana cara menjawabnya. Kita akan bahas bersama supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar, Anda juga tahu caranya. Silakan. Yang di chat sama Pak Ciko, masa sekarang ini pasti banyak yang alasannya itu ya karena keadaan lagi susah gitu ya. Tapi kan Pak Heri tadi udah ada singgung dikit sih. Justru keadaan lagi susah gini malah kita butuh mempersiapkan ini kan. Karena tadi Pak Heri bilang gimana kalau tiba-tiba dokter bilang kamu siapkan 500 juta kayak gitu. Itu kan sebenarnya udah menjawab alasan dari orang yang berkata keadaan lagi susah. Keberatan apa ya? Ya, tahulah saat sekarang ini kita tahu kok semua kondisi lagi susah. Tapi kan kondisi bisa lebih susah lagi. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Kondisi yang bisa lebih susah. Dan lebih susahnya adalah kalau kita tidak punya perencanaan sebelumnya. Kita tidak punya persiapan gitu. Ya, lebih susah lagi adalah kalau kita tidak punya polis asuransi jiwa. Bayangkan saat sekarang ini udah kondisi susah, kena COVID, sakit atau apapun, dan mengharuskan kita keluar lebih banyak dana lagi. So, bisa menjawab ya? Oke, El, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, teman-teman, yang lain gimana? Apakah ada mengalami ini penolakan atau keberatan yang lain? Atau tadi mungkin masih ada yang baru dihadapin nih kemarin kan, tapi tadi rasanya belum menjawab? Boleh ditanya? Oke, sambil menunggu teman-teman mau bertanya ya. Jadi untuk halaman untuk handy objection yang kita bisa tampilkan untuk nasabah itu ada di kolom apa? Yaitu di kolom wisdom, yang artinya adalah di kolom presentation yang ada di dalam wisdom quotes. Nah, ini Anda bisa temukan di mana? Anda bisa temukan saya tampilkan aja. Anda bisa temukan di presentation, dan di dalam menu presentation itu ada wisdom quotes. Atau Anda di tombol home, oke, Anda bisa klik home. Anda bisa klik home itu di logo M3 ataupun di logo M3 di bawah ini ya, yang paling bawah. Oke ya. Nah, ketika Anda klik home, di sini ada satu kolom wisdom quotes. Kenapa ini saya buat di sini supaya Anda bisa langsung akses ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini banyak presentasi yang kita bisa gunakan, sales ID yang kita bisa gunakan. Anda bisa pakai, Anda harus belajar. Makanya teman-teman, saya bilang teman-teman harus pakai alat ini. Anda belum install, Anda harus install dan utak-atik aja di dalam. Apa yang saya bisa gunakan? Slide apa yang bisa digunakan? Salah satu contoh ini adalah slide khusus yang saya buat untuk teman-teman bisa pakai. Asuransi ibarat ban serap ya, Anda tinggal buka aja di sini. Pop up ya, Anda bisa langsung pop up, bisa bahas tentang asuransi seperti ban serap. Ini bicara banyak ini. 4 ban sudah bisa jalan, kenapa kita bawa 5 ban? Ya, roda 4 saja sudah bisa jalan, kenapa kita bawa ban yang kelima kemana-mana? Nah, saya tidak tertarik dengan asuransi, sama saya juga tidak tertarik dengan ban mobil, ban serap. Nah, bisa ya, Anda tidak punya uang untuk beli asuransi, sama dengan bank. Nggak mungkin kita mampu beli mobil, tidak mampu beli ban serap, tidak mampu siapkan ban serap. So, teman-teman, ini bisa digunakan. Nah, yang tadi itu untuk handy objection, Anda bisa pop up yang ini ya. Begitu Anda pop up yang ini akan muncul seperti ini, slide yang tadi. Nah, ini Anda boleh besarkan, boleh zoom out, kemudian zoom in ya, bisa kecilkan, bisa besarkan. Anda bisa download ya teman-teman. Nah, Anda kalau mau download, Anda silakan boleh langsung download. Semua bahannya sudah ada di dalam ini ya, Anda tinggal pakai. Anda ketemu customer, apa yang Anda mau pakai. Jadi trainingnya ada di
halaman yang lain, yaitu halaman agency ya, yang tadi saya sudah sampaikan pada Anda. Masuk ke password dulu, virtual account, virtual office, baru masuk di bagian training. Oke ya, jelas ya semuanya ya. Di sini Anda juga bisa buka lagi ya. Di sini masih banyak sekali. Yang kemarin kan ada yang tanya, ini yang Wisdom Course ini masih hanya 4 ya. Hari ini sudah banyak ya yang sudah diupload, sudah Anda bisa akses, bisa pakai ya. Sehingga ini bisa kita harapkan semua tools ini Anda bisa gunakan, bisa manfaatin pada saat Anda di lapangan. Oke, kembali ke L ya. Keren ya teman-teman, GAM3 site kita. Dan itu lebih keren lagi kalau misalkan kita semua itu pakai GAM3 site itu untuk bekal kita ketemu dengan nasabah. Jadi kenapa bakal lebih keren? Karena mungkin kalau teman-teman ada halangan di lapangan karena pakai itu, nanti pasti jadi ada laporan kan, dan kita bisa perbaiki lagi apa yang kurang, apa yang perlu kita tambah, yang bisa membantu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Nggak terasa ya, ternyata udah jam 4 lebih aja. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita berharap adalah teman-teman Anda selamat memakainya. Semoga digital tools ini bisa membantu teman-teman di lapangan ya. Ya, oke teman-teman, supaya tadi ini udah dapat ya, fact finding itu udah jadi materi baru. Tadi saya juga pas slide terakhir Pak Heri ada tulisan fact finding, kayaknya oh iya ya, ini selama ini kayaknya jarang bahas fact finding itu. Ini kita masih bahas awal-awal aja, prospectingnya gimana kayak gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa atur jadwal untuk bahas fact findingnya. Teman-teman ikutin terus setiap hari Sabtu dan hari Senin. Jadi jangan pernah lewatkan. Oke, udah Pak Heri? Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Pak Heri atas sharingnya hari ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Sampai jumpa hari Senin. Mari kita aktifkan suaranya. Kita ucapkan terima kasih buat Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Oke, thank you Pak Heri. Thank you. Ya. Ya. Harus dipakai ya teman-teman. Kalau enggak, kita tidak tahu. Mungkin teman-teman di lapangan bisa dapat input apalagi, insight apalagi yang kita bisa masukkan ke dalam ya. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman, kalau kalian ada sesuatu ide yang bagus, tolong sampaikan ke L ya. Ada ide yang bagus, apa yang kita mau masukkan ke dalam digital tools kita yang bisa membantu kita dan teman-teman. Jadi kita berharap adalah digital tools itu teman-teman miliki, kapanpun Anda mau pakai, dimanapun sudah bisa. Kita akan masukkan semuanya di dalam, sehingga Anda hanya butuh tablet dan internet. Ya, saya sarankan teman-teman adalah kalau Anda mau berkembang di bisnis ini, maka Anda harus belajar investasi. Investasinya apa? Belilah tablet saat sekarang ini. Supaya kalau teman-teman waktu presentasi ketemu dengan calon customer, kalau kita hanya pakai handphone semua, kan kecil ya. Anda pakai tablet, itu akan jauh lebih efektif ya, lebih besar. Anda bisa presentasi kepada nasabah. Anda mau tunjukin proposal, Anda mau buat proposal, Anda mau jelaskan apapun, itu jauh lebih gampang ya teman-teman. Bahkan kita sekarang ini